Cek ya? Cek 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 cek.
jalan ya? Mobil ya keluar ya. Mega kali. Oh ya udah, paling buka kaca, doorstop. Ya foto bareng. Lampunya. Duduk baik-baik. Lampu kameranya matiin dulu. Matiin dulu. Gak kelihatan. Lampunya matiin dulu Bang ya, disuruh. Pakai flash, Pak. Aman. Kenapa deh? Kirimnya dokumen ya, Pak. Terima kasih Pak. Ngatur lagi. Ya jelek. Bang, jalan aja bang. Flash doang. Ketutup tangan flashnya. Jatuhin habis itu. Maaf Pak. Ngerjain. Ini udah kondusif nih Pak. Maaf Pak. Maaf sudah merepotkan Pak. Udah capek-capek. Oh iya. Mas Fani. Fotonya. Ayo. Lampunya matiin dulu lampunya. Udah. Lampu. Apa? Awas kalau gua Masuk TV One, TV One lagi live loh. Iya kan? Yuk, lampu. lewat sana. Grab. San, cek mic San. Habis ini. Apa? Aman. Lampu T-cam TV One. Gila itu kayaknya udah di tangan. Tapi lucu sih Pak. Kalau dilihat lucu Pak. Itu live dari lu Ini bukan? dari hati ya. Live dari lu. Tektokan dua multi. Mereka masuk. Core live gua tuh nggak core live gua. Core live gua. Agung tuh. Mantap. Ditanya ini gimana kabarnya Bapak Agung katanya. Serius ah. Nggak seru. Nggak menghargai wartawan. Gila. Diam udah. Mulai ngomong dah. Vena suruh bilang ke kiri. Gua nggak bisa. Reformasi seperti ini. Nah, orang pada Zaman ngarang. demokrasi. Diam aja dah. Vena. Itu lewat situ semua. Nggak bisa. Motor kepilar. Siapa namanya? Dibilang pada naik Grab. Sesuai titik ya. TV One dengan beda. Buka. Bang, yang serius dong megang kameranya, Bang. Yuk keluar ya. Ini ada keluar. Karena langsung ini ya. B46. RI berapa? RI 46. Oke, tektokan dulu. B42. B46. B42. Nunduk bang. Bang, nunduk bang. Abang batik. Banyak. Ya, keluar ini. 4 kali main, 2 kali kalah. 4-2. Oke. Meganya duduk. Bu Mega. Gua kasih Mega ya. Bu dikit bu. Bu. Sikat. Ibu sepertinya senang Bu. Ibu senang Bu. Senang lah. Senang terus. Senang terus Banyak. Bu. Pom bensin banyak. Sekarang dari gua dada-dada ya. Orang utamanya di keluar. Lo tau gak kenapa Bu Mega dada-dada? Karena lu dada-dada. Daman ya? Kenapa gue dada-dada ya? Berasa ketemu Oma.
Breaking. Siapa yang breaking? Biar pada diem. Oh, semua juga breaking, semuanya ini breaking. Negara breaking. Bingung berarti. Satu pada Barang bagus. Tadi dia mau keluar mau nunduk gini nih. Lu lihat. Kan di depan itu ada sisiran. Bawahnya mau nyium kening kan. Saya mah yang penting dada-dada udah alhamdulillah. Jam aja Mas, jam aja. 2138. Megawati. 42 ya. 42. catet dong di grup TV. Sambil tersenyum dada-dada. Dan kami pun juga semua ikut melambaikan tangan dadanya Kak Riman saya. Bu Mega keluar. Bu Meganya keluar. Ada Wanca sama Markus. Siapa Wanca sama Markus? Bang Wanca. Bang Wanca. Bang Wanca. Enggak ada dong. Berapa? Bang Markus. Berapa aja nih? Nomor masih yang lama ya, Bang. Kita lagi breaking lagi. Dengar semua yang disuruh. Ini ketawa ini yang didekat. Bang Wanca. Wanca apa yang enak? Wanca Banda. Oh, udah. Udah gila nih kalau lebih dari. Kalau Gerindra siapa? Aduh Gerindra. Kania. Kani TV One. Belum pada kenal kayaknya. Kalau baca cepet aja kan. Kani Gerindra. Golkar siapa? Denny. Denny Golkar. Nanti manggil nama korlapnya aja. Apa lo dia lo? PKB. Kami nggak jelas. Nggak tahu siapa gua. P3. Dia juga. P3. Ini nih P3 ini dari Manchester Bang Bang Okta. Okta. P3 Okta. Anjing hafal semua lo dia. PKB siapa? Curhat nih. Curhat lo. Mulai nih. Suara rakyat, suara perusahaan. Bang Wanca. Juga nggak disebutin juga. Bang Yuga. Beneran datang ya, Pak. Apa bro? Ketawanya dong, ketawanya Bang. Busan aja kok. Orang bro. Tapi gue sana aja. Masuk aja sama korlap di CNN. Nah, mentang-mentang. Bang Dewa. Nasdem siapa Nasdem? Menanggapi pertemuan hari ini gimana Pak? Sabar ya. Kita mah anak buah biasa aja ya masalahnya. Biasa aja ya. Bang Wanca, Bang Wanca. Mandiri Bang. Oh, ada susahnya. Bukan di Nasdem. Mandiri Bang. BCA. Bang Wadi ngambil Bang. Bang Korkam. Wadi ngambil.
ngambil Pak. Tapi nggak mau bagi-bagi timnya. Bakor kam. Pilih ngambil Pak. Gelap. Vietnam. Ini aja bang, TV1 apanya nyalain. Enggak loh, enggak. Bahkan itu dari berasal dari belakang. Oh ya udah. Tapi ribut sopan tuh. Para penjahat Bocah-bocah ribut sopan. Grab. Apa yang YouTube ya? Oh, kamera gua, kabel hijau. Gopes. Sebenarnya ada opsi lain nih. Gue cuma kali kesini besok lagi. ada Chandra Pranowo lupa saya. Ada Chandra Pranowo. Lain di luar pulau doang. Luar pulau doang ya Chandra Pranowo ya. Luar nalar enggak? Luar nalar. Nanti kalau muter 2 kok. Ini makan lagi nih. Di luar Mega. Wah. Seksi nih isunya nih. Saya Nasdem. Ada koalisi dalam koalisi. Ngeri bahasanya. Betah belah banget gila. Mentang-mentang Nasdem gak ikut. Yuk goreng yuk sampai kering, sampai hangus. Ya yuk. Ini kalau hujan deras Kalau kita tinggal bubar sih gua. ada hujan deras. Hujan deras terus berapa tua berkat kalian terus Karena mereka nggak mungkin doorstop juga. Kalau hujan deras kali aja ada yang mau menerjang hujan. nggak ada fix, nggak ada. Ya udah, Tuhan, Bang Wanca. enggak sih Bu. Alat kalau rusak gimana ya, sakit kepala Bu. Alat kalau rusak sakit kepala Bu. Puyeng. Itu pertanyaan yang wajib ditanyakan. Ibaratnya tuh kalau ada bencana yang selamatin alat dulu bukan nyawa. Seneng banget Livi. Kenapa jadi manggil Livi sih? Ini memang lu Zevanya gara-gara Mbah. Gue jadi ikut-ikutan. Gara-gara Mbah. Livi Renata. Liv itu tisu kan? Iya sih benar. Sinan Mas itu. Tisu. Yang kering kan, yang nggak basah. Iya yang Aduh, otakku kayaknya udah panas banget nggak bisa berpikir. Wah, harap lanjut patroli. Makasih lo ya. Patroli. Udah tanyanya besok aja. Erlangga sama Caimin nggak ketemuan.
Pura-pura ngobrol tuh, pura-pura enak tuh. Oke, stop. Stop. Iya Pak, tolonglah Pak. Tadi ngomong apa aja Pak? Hari ini ngomong apa aja di dalam Pak? Jadi pertama silaturahmi halal bihalal. Oke. Ya tentu sekait silaturahmi halal bihalal. Oke. Ini adalah partai-partai pendukung pemerintah. Oke. Dan tentu dibahas mengenai tantangan-tantangan, capaian-capaian pembangunan dan tantangan-tantangan ke depan. Nah itu yang dibahas dalam pertemuan tadi. Ada pembicaraan nggak Pak terkait dengan koalisi besar? Koalisi besar seperti apa Pak? Ya ini kan udah besar. Mau lebih besar lagi kemana? Secara resmi nih Pak. KIB dan KIR gimana KIB Pak dan KIR. kelanjutannya? Ya ini masih dalam pembahasan. Dan tadi kita tidak bahas spesifik mengenai itu, tapi lebih kepada tantangan-tantangan perekonomian ke depan yang juga sering disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan juga tantangan terhadap middle income trap. Jadi kita mempunyai pemahaman yang sama. 6 partai yang malam ini bertemu Bapak Presiden. 2 jam lagi kalau boleh tahu. Soal cawapres Pak, mengenai cawapres Kita yang bicara akan- konten, bicara isi pembangunan. Jadi kalau masalah itu ya masing-masing partai nanti. Politik nggak ada Pak. Dia termasuk yang pencapresan Pak Ganjar dibahas atau tidak Pak Erlangga? Ya tadi kita membahas yang tadi saya sebut. Bahkan Pak Imin mendukung masalah stunting pun kita bahas. Pak, Nasdem kok nggak ada Pak? Wah itu penjelasannya belum kita terima. Pak Erlangga ini mesra banget sama Caimin. Ada apa nih? Pesan apa Pak? Tunggu besok siang. Besok siang Besoknya ada apa Pak? Ada halal bihalal. Golkar PKB. Golkar PKB besok. di mana Pak? Jam berapa? Di pelataran jam 1. Jam Jadi ada 1. informasi penting besok nih Pak. Ya, foto bareng dulu. Pak, foto bareng. Oh sudah. Halo. Iya. Oh gitu. Ya, Gita dan juga pemirsa, itu tadi dia keterangan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian bersama dengan Ketua Umum PKB. Dan Ya, baru saja kita saksikan bersama ini pertemuan malam ini. Presiden Joko Widodo mengundang 6 ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah. Kita lihat juga tadi baru saja bersama Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto beriringan bersama dengan Muhaimin Iskandar sempat mengatakan mengenai apa saja yang dibangun dalam pertemuan hari ini. Di antaranya adalah mengenai bahasan Pilpres, arah keputusan koalisi pendukung pemerintah, kemudian soal pembangunan dan akan ada pertemuan antara Golkar dan PKB nampaknya besok siang. Meskipun tadi sempat Erlangga ditanya mengenai apa yang menjadi alasan dari Ketua Umum Nasdem sehingga tidak hadir, Erlangga hanya mengatakan bahwa belum ada penjelasan dari pihak Nasdem maupun juga dari pihak Ketua Umum. Dan nampaknya kita lihat saat ini beberapa ketua umum partai pendukung pemerintah ini nampak menunjukkan kekompakan antara ketua umum partai pendukung koalisi pemerintah. Kita lihat juga tadi ada Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, kemudian Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto berjalan beriringan keluar dari Istana Merdeka. Masih belum dipastikan sebenarnya apakah yang menjadi bahasan utama. Kalau kita lihat juga tadi PLT P3 Mardiono kemudian juga berjalan beriringan bersama dengan Prabowo dan juga bersama dengan Zulkifli Hasan. Ini nampaknya ada beberapa bahasan terkait dengan Pilpres 2024, Saudara. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju, ya. Bisa sekarang kalau tidak salah GDP kita sudah 1,5 triliun, ya. Diperkirakan sekarang ekonomi kita sudah ke-16 ya, terbesar. Dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia kalau kita pandai memanfaatkan keadaan. Jadi itu
titipan beliau kepada kita-kita. Saya kira itu intinya. Terkait koalisi-koalisi besar, Pak. Terkait dengan koalisi-koalisi besar, Pak. Terkait dengan koalisi besar, Pak. Juga mengajak untuk bergabung bersama PDIP dan juga P3 mendukung Ganjar. Seperti apa Pak di dalam pembahasan politiknya Pak? Tadi kita nggak terlalu rinci Tadi begitu ya? yang lebih banyak adalah bagaimana Indonesia ke depan, ya. Bonus demografi yang kita punya kesempatan 13 tahun ke depan. Ya. Ini kita nggak boleh terlewatkan. Kalau kita terlewatkan untuk mendapatkan bonus demografi itu, maka kemungkinan nanti lewat kesempatan itu. Karena itu kita tidak boleh ketinggalan kesempatan itu. Jadi nggak ada bahasan soal politik di 2024 Pak? Hampir nggak ada. Secara praktis tidak ya, tapi titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak, bisa kerjasama demi negara. Intinya itu, demi bangsa dan negara. Saya kira itu ya. Pak, jadi nasib KIB sama KIR gimana nih Pak? Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, sedikit berbeda pernyataannya dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bersebelahan dengan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono yang menyatakan bahwa pembahasan hari ini atau malam ini di dalam Istana Merdeka yang diundang oleh Presiden Joko Widodo ini hanya fokus kepada tantangan dan pencapaian Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo hanya menitipkan mengenai tantangan bonus demografi Indonesia yang harus diajawantahkan dalam beberapa pencapaian, salah satunya adalah pencapaian ekonomi. Prabowo sekali lagi mengatakan bahwa tidak ada pembahasan mengenai politik. Hal ini sedikit berbeda dengan pernyataan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, yang kemudian juga diamini oleh Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar yang mengatakan bahwa sempat membahas urusan Pilpres mengenai arah keputusan koalisi. Nah, koalisi yang dimaksud ini adalah tentu saja koalisi partai politik pendukung pemerintah minus Nasdem yang malam ini nampaknya tidak hadir atau kita tidak bisa melihat kedatangan dari Ketua Umum Surya Paloh, saudara. Nah, sebelumnya juga tadi Erlangga Hartarto sempat menyebutkan bahwa antara Golkar dan PKB akan mengadakan pertemuan besok siang. Apakah ini kemudian mematangkan manuver politik kedua partai politik? Apakah kemudian akan ada deal-deal yang terjadi antara keduanya setelah pertemuan dengan Joko Widodo? Ini yang kemudian akan kita bahas masih dalam Breaking News Kompas TV. Saya akan mencoba untuk menyapa rekan kami yang berada di Istana Merdeka, namun usai jeda, saudara. Kita akan break sebentar. Kita akan kembali masih mengenai apa sebenarnya yang menjadi pembahasan antara Presiden Joko Widodo dengan keenam ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Usai jeda. Lagi kami P3 sudah minta waktu dengan Pak Presiden, ya. Nanti sedang diatur waktu, mungkin dalam waktu dekat ini nanti akan menyampaikan hasil Rapimnas itu kepada Pak Presiden sebagai partai koalisi pemerintah. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Bisa dijelaskan nggak tadi Pak Jokowi itu sikapnya seperti apa? Apakah bahagia? Apakah tadi banyak tertawanya? Oh, bahagia sekali. Banyak tertawa-tertawa. Banyak sekali tertawa. Mungkin tadi Enak sekali. Enak sekali, ada udangnya, ya. Ada enak sekali, ya. kalau ketidakhadiran Nasdem mungkin dijelaskan nggak tadi dalam acara? Mungkin karena beliau sedang di luar negeri, ya. Ya, sedang tidak ada di tanah air. Ya. Ada undangan ke pihak Nasdem? Wah, kalau itu saya nggak tahu karena saya bukan tuan rumah, ya. Ya, mungkin tentu yang tahu adalah tuan rumah, gitu ya. Jadi saya tadi saya nggak menanyakan apakah Nasdem diundang atau tidak. Tapi Pak Jokowi membahas tentang Nasdem nggak di dalam Pak? Nggak ada. Jadi ya bahasannya bahasan nggak terlalu berat, ringan-ringan, tapi yang pasti adalah untuk Indonesia ke depan. Ya, apakah capres-capres sama sekali tidak disinggung Pak? Atau sebenarnya disinggung sedikit ada nuansa Atau disiratkan mungkin Pak? Enggak ada. Enggak. Ya. Apa P3 udah menjalankan tugasnya untuk mengajak sesama rekan koalisi KIB ini untuk bergabung mendukung Ganjar? Ya, semuanya kami akan bekerja untuk mengajak ya koalisi-koalisi, bukan koalisi ya, untuk kerjasama politik ya, dengan kalau saya istilahnya dengan PDIP adalah kerjasama politik, yang dengan koalisi KIB saya juga, kami ketika tetap masih baik ya. Ya tadi juga rekan-rekan semuanya tahu bahwa ya kami semuanya rukun, ya kami semua masih kompak.
Jadi yang partai koalisi dengan pemerintah ini semua sekarang masih kokoh ya, masih berkomunikasi terus secara intens ya. Ya kita tadi termasuk diundang makan malam oleh Pak Presiden ya, juga ya yang kita bahas seputar soal Indonesia, soal Lebaran ya. Alhamdulillah juga penanganan selama Hari Raya Idul Fitri kemarin ya termasuk baik ya, nggak ada kemacetan lalu lintas yang seperti dulu ya. Alhamdulillah ini yang terbaik. Keluarnya Pak Erlangga sama Pak Imin kan berdua ya Pak ya. Ini kebetulan atau gimana Pak? Ulang aja. Tadi kami masih ngobrol dengan Pak Presiden sama Pak Prabowo, udah jalan duluan akhirnya. Nggak ada masalah. Tadi kami itu ngobrol bersama. Jadi arah KIB ke depan Pak dengan PPP udah ke Pak Ganjar. Ya. Arah KIB ke depan masih dikomunikasikan. Pak, tadi kenapa Bu Mega keluar lebih dulu Pak, kalau boleh tahu Pak? Oh ya, karena Pak Presiden tadi mengantarkan sampai ke depan dan mobil Bu Mega yang sudah jemput duluan, jadi Pak Bu Mega yang keluar duluan. Ya, itu aja sebenarnya. Ada pertemuan lanjutan nggak nantinya? Insya Allah ada. Kapan Pak? Ya, nanti tentu partai mana? rekan-rekan media tentu akan tahu. Termasuk dengan Nasdem berarti apa ya? Ya tentu. Ya. Pak, ini kan P3 banyak dapat kantor potensial Pak. Itu kira-kira bakal yakin bisa lolos Ya, saya yakin dan P3 selama sudah berdiri selama 50 tahun ya, banyak yang prediksi juga pada tahun 2014 ya P3 nggak akan lolos gitu ya. 2019 juga banyak P3 banyak pengamat, banyak survei yang mengatakan P3 tidak akan lolos. Tapi itu semua adalah menjadi cambuk buat kami, menjadi energi buat kami untuk kami tetap kerja keras. Tapi saya yakin bahwa P3 insya Allah, karena ya saya yang kerja, tentu saya yang meyakini. Kader-kader yang bekerja tentu kader-kader yang meyakini gitu ya. Nah itu saja. Termasuk peluang capres dari unsur P3 Pak? Capres maupun cawapres. Ya tentu kan semuanya tentu akan berjuang ya. Semua tentu akan berjuang. Dan akhirnya ya semuanya untuk Indonesia. Ya. Terima kasih. Ya, yang kita saksikan baru saja ini adalah pernyataan dari PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono yang menyatakan bahwa tidak ada bahasan politik dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dengan ke-6 Ketua Umum Partai Politik. Walaupun disebutkan akan ada pertemuan lanjutan antara Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah. Sebelumnya memang hal ini juga disebutkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan Presiden Joko Widodo hanya menekankan beberapa hal terkait dengan pentingnya bonus demografi Indonesia. Ini terkait dengan pencapaian ekonomi dan juga tantangan-tantangan lainnya. Walaupun yang masih menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya yang menjadi alasan mengapa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir, saudara. Jadi tidak ada sedikit tanda pun dari kedatangan Surya Paloh malam ini. Walaupun sebelumnya dari pihak Nasdem mengatakan memang tidak mendapatkan undangan. Ini akan kita lihat kemudian apa yang menjadi bahasan dari pertemuan selanjutnya. Apakah memang mengkhususkan untuk membahas siapa cawapres yang akan mendampingi capres. Kita akan membahasnya lagi, saudara. Demikianlah Breaking News Kompas TV. Saya Nitya Anissa. Sampai jumpa.